hamba-hambanya yang gemar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal alamin. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini, memperingati maulid ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan, apalagi jam segini. Sebelum Ustadz ngaji pasti tanya ini dulu, enak ngaji atau enak tidur ibu? Alhamdulillah. Enak kan di? Hawa nafsu mengatakan enak tidur, tapi iman mengatakan enak ngaji. Kenapa? Ini majelis mulia, majelisnya Rasulullah. Bukan cuma manusia yang hadir, para malaikat juga hadir. Bahkan pesan Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita semua ibu, wa in kanat niyatuka, kalau memang niatmu wa qasduka dan tujuanmu bainaka wa bainallah ta'ala, antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing gusti duna mujarrad riwayat. Bukan cuma sekedar mencari riwayat. Fa'abshir, maka berilah kabar gembira. Fa'innal malaika, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau memang niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah mesti, bukan cuma sekedar mencari riwayat. Berilah kabar gembira, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Maksudnya para malaikat ridho. Kita semua didoakan oleh malaikat, amin. Yang sempit rizki dengan barokah maulid, jembar rizkinya, amin. Yang banyak utang dengan barokah maulid cepat bayar utang. Ada gak yang punya utang ibu? Gak ada, daripada ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belum dapat jodoh dengan barokah maulid cepat dapat jodoh, amin. Yang istrinya cerewet dengan barokah maulid tambah, Masya Allah, tambah cerewet, tambah soleha, amin. Yang suaminya bandel sering keluyuran malam dengan barokah maulid tambah soleh, amin. Amin ya robbal. Makanya sekarang syukuri alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, Bu, nikmat yang sangat besar, nikmat sangat agung. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada. Yang pertama, al-Islamu, yaitu Islam. Makanya di saat kita beragama Islam, ini nikmat yang sangat besar. Syukuri alhamdulillah. Sebab apa? Orang Islam dijamin bakal masuk surga. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau KTP Islam tidak sholat masuk surga atau neraka? Enak teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada orang Islam KTP Islam tidak sholat masuk surga atau neraka? Dipenuhi orang yang tidak sholat memang masuk neraka. Tapi ingat, selagi masih ada iman, selagi dia masih bersyahadat, selagi dia yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Nabi Muhammad sebagai Nabi, suatu saat walaupun masuk neraka bakal dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat, ibarat baju kotor, kalau baju kotor dibersihkan dahulu, direndam pakai sabun, setelah direndam dikucek, setelah dikucek-kucek dibanting, setelah dibanting-banting diperes, habis diperes dijemur, habis dijemur disetrika. Sama ketika kita orang Islam
banyak dosa, meninggalkan sholat, bermaksiat, zina dan lain sebagainya. Nanti kita dibersihkan di dalam neraka, tapi nanti selagi dia masih ada iman, masih yakin Allah Tuhan, yakin Nabi Muhammad sebagai Nabi, insya Allah bakal masuk surga. Amin, amin ya robbal. Tapi jangan ngentengin satu hari di neraka berapa puluh tahun. Coba bayangkan, dosa kita meninggalkan sholat satu, jangan ngentengin berapa tahun kita di neraka, sakitnya luar biasa, sedangkan api neraka luar biasa. Alladzi waquduhan nas wal hijarah, kayu bakarnya neraka manusia dan batu. Ini disediakan bagi orang kafir. Makanya semoga kita semua ini kabar gembira, orang Islam bakal masuk surga. Timbul pertanyaan, kalau di luar Islam, kalau mati masuk, bilang neraka ke bertemu. Orang kafir di luar Islam, kalau mati masuk, nah ya tegas neraka. Kenapa? Jangan sampai ada keyakinan semua agama benar, semua agama masuk surga. Ini keyakinan yang salah. Di luar Islam neraka. Mohon maaf, Ustaz ngomong sama orang Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Kalau hubungan sosial, kita boleh bergaul sama non muslim, bahkan memusuhi mereka sama halnya memusuhi Kanjeng Nabi. Tapi keyakinan Islam menyebutkan orang di luar Islam disebut kafir, bakal masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Pilihan mereka sendiri. Pilihan mereka. Padahal disebutkan dalam kitab Taurat, disuruh iman kepada Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman diberikan Al-Quran. Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Harusnya suruh iman kepada Al-Quran, mereka tidak mau iman, makanya masuk neraka karena pilihan mereka sendiri. Makanya syarat yang mukhalaf, orang yang sudah diberi beban kewajiban ada 6. Yang pertama, berakal. Kalau sudah berakal, wajib sholat, wajib puasa. Kalau ada orang yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, berarti orang yang tidak berakal, alias orang bukan saya yang ngomong, Pak. Bu, Pak Lebih, alhamdulillah. Yang kedua, balik. Kalau sudah balik, nenek-nenek wajib sholat, wajib puasa. Kalau ada nenek-nenek yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, berarti nenek belum. Ada nggak nenek yang belum balik? Langkah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, sehat penglihatan atau pendengaran. Kalau matanya sehat, pendengarannya sehat, wajib sholat, wajib puasa. Kalau orang yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, jadi orang yang matanya picek, telinganya ada nggak nenek-nenek yang picek dan bukan? Nggak ada, lagi sholat semua, amin. Yang keempat, sampainya dakwah Nabi. Kalau sudah sampai dakwah Nabi, wajib sholat, wajib puasa. Orang di luar Islam, mereka berakal, mereka balik, sehat penglihatan atau pendengaran, sampai dakwah Nabi, sudah mendengar Islam, tidak mau ngambil syarat yang kelima, yaitu Islam. Makanya mereka masuk neraka karena pilihan mereka sendiri. Makanya ibu, kalau sudah berakal, sudah balik, sehat penglihatan atau sehat pendengaran, sampai dakwah Nabi, wajib ngambil syarat yang kelima, yaitu Islam. Kalau tidak ngambil syarat yang kelima, dia bakal masuk neraka. Kenapa? Karena pilihan mereka sendiri. Makanya yang pertama, nikmat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, wal Quran, Al-Quran. Yang ketiga, wa Muhammad Rasulullah. Nikmat yang sangat besar. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi Muhammad utusannya Gusti. Makanya hari ini
hari ini kita bergembira dengan Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi nikmat yang sangat besar. Kita kenal Allah melalui Kanjeng Nabi. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram berkat Kanjeng Nabi. Makanya nikmat yang sangat besar kata Sayyidina Umar bin Khattab selanjutnya adalah Nabi Muhammad. Makanya hukum memperingati Maulid adalah wajib. Hukum memperingati Maulid adalah wajib, bukan sunnah. Wajib. Sebab apa? Mana dari peringatan Maulid bergembira dengan rahmat Allah. Bergembira dengan rahmat Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Allah. Alhamdulillah sekarang kita semua bergembira dengan Kanjeng Nabi. Yang punya kambing nyembelih, Bapak nyembelih kambing belum tuan rumah? Belum. Alhamdulillah. Gak punya kambing nyembelih ayam, nyembelih gak punya ayam nyembelih telur ayam, gak punya telur ayam nyembelih telur puyuh. Kalaupun gak punya telur puyuh, gak punya modal, bergembira Kanjeng Nabi puasa. Hari Senin saya puasa untuk Kanjeng Nabi. Boleh lah? Boleh. Bahkan Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu, di hari ini aku dilahirkan. Jadi Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Kita pun boleh. Gak punya kambing, gak punya ayam, gak punya telur, ya dengan puasa. Niat untuk Kanjeng. Intinya untuk Kanjeng Nabi. Kita berikan untuk Kanjeng Nabi. Bergembira dengan rahmat Allah. Kita kenal Allah melalui Kanjeng Nabi. Terutama ibu-ibu, mohon maaf ibu, dulu sebelum datangnya Kanjeng Nabi, lahir perempuan dibunuh, lahir anak perempuan dibunuh. Kenapa? Daripada anak saya buat mainan laki-laki, lebih baik saya bunuh sebelum datangnya Kanjeng Nabi. Bahkan dalam riwayat ibu, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pergi berdagang, istrinya sedang hamil besar. Ketika dia tinggal berdagang, istrinya hamil, melahirkan anak perempuan. Karena takut anaknya dibunuh, Sayyidina Umar bin Khattab, istrinya Sayyidina Umar bin Khattab, memberikan nama anak tersebut, anaknya seperti laki, diberikan baju seperti laki. Ketika udah agak gede, Sayyidina Umar bin Khattab pulang ibu, ngajak main sang anak. Ketika diajak main, sang anak pengen buang air kecil. Ketika pengen buang air kecil, ketahuan anak ini perempuan. Sayyidina Umar bin Khattab marah, langsung menggali tanah. Sang anak dimasukkan ke dalam tanah, mau dikubur hidup-hidup. Padahal saat itu jenggot Sayyidina Umar bin Khattab kotor dengan tanah. Sang anak megangin, abah jenggotnya kotor, dibersihkan. Kenapa? Karena hidayah belum muncul. Sayyidina Umar bin Khattab tetap anak memasukkan ke dalam tanah, dikubur hidup sebelum masuk Islam. Ini luar biasa, setelah masuk Islam berjuang dengan Kanjeng Nabi. Makanya perempuan lebih syukuran terhadap Kanjeng Nabi, dimuliakan berkat Rasul Allah, perantara Kanjeng Nabi kita kenal Allah, mana yang halal, mana yang haram. Makanya Ustaz Sarani, yuk keluarkan apapun yang kita punya untuk Kanjeng Nabi. Kalau dia untuk Kanjeng Nabi, cinta Kanjeng Nabi, yakiniku Anda ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, maka dikumpulkan bersama baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ingat nikmat yang sangat besar setelah Islam, Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, wal Quran, Al-Quran. Quran ini nikmat yang sangat besar. Sebab Al-Quran bertunjuk bagi orang yang takwa. Pegang Al-Quran. Kalau Quran mengatakan halal, halal, haram, haram, ikuti. Terutama ibu-ibu, contoh
nutup aurat hukumnya terjawab. Bu, ibu, Al-Quran disebutkan nutup aurat hukumnya wajib, hukumnya kurang keras ibu-ibu. Nutup aurat hukumnya wajib. Kalau wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau ada nenek-nenek yang rambutnya dibuka-buka terus berarti dosa terus. Ngajinya tiap bulan, dosanya tiap hari. Perlu kita pikirkan ya. Dosa itu bukan benak suami saja. Dosa itu bukan rumpi saja. Buka aurat dosa. Tutup Quran yang mengajarkan. Nutup aurat perempuan. Jumhur ulama sepakat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, aurat perempuan sekujur tubuh tanpa terkecuali. Pendapat ini perempuan wajib pakai cadar. Ini yang dipakai di Arab dengan di Yaman, makanya di sana perempuannya pakai cadar. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Ini pendapat Imam Syafi'i yang kedua yang dipakai mayoritas di Indonesia dengan di Mesir. Guru kita ambil pendapat yang ini. Makanya ibu-ibu ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah kedua telapak tangan boleh dibuka. Ustadz nanya, ibu kakinya ditutup nggak? Ditutup. Alhamdulillah. Tuh pakai tapi alhamdulillah ini bu ya, insya Ustaz saya belum bisa pakai kerudungnya, masih gatel, rambutnya masih gatel, sikilnya masih gatel, tutup pas kaki ya pelan-pelan. Yang penting jangan menantang. Ustaz suarakan di mana tentang ini, jangan menantang syariat. Ada ibu-ibu nantang Quran, gak pakai kerudung dia apa-apa, kan penting hati bagus. Mau nih, yang penting hati bagus. Anda beli kan ngomong langkah daripada ngaji. Alhamdulillah. Anda beli kan ngomong bu, langkah daripada ngaji. Tidak boleh nantang, yang penting hatinya. Kalau belum bisa akui, ya Allah Gusti, kenapa Quran syariat menyebutkan nutup aurat seperti itu? Saya belum bisa. Cuma pakai kerudungnya pada waktu ngaji dengan kondangan baik. Alhamdulillah. Ada nggak di sini? Gak ada daripada ngaji. Kerudungan KB. Alhamdulillah. Ustaz cerita ibu-ibu bukan di sini, jauh di sana. Di sini solehah semua, amin. Solehah semua, amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jangan menantang. Akui ya Allah. Kenapa Quran nutup aurat diperintahkan? Saya belum bisa. Tinggal istighfar yang banyak. Nangis nih Gusti, nanti Allah dapat pertolongan. Tapi kalau sudah menantang, yang penting hatinya. Gak usah pakai kerudung manik, yang penting hati bagus. Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah, hatinya luar biasa, lebih bagus daripada hati ibu, tapi tetap pakai kerudung. Jangan berdalih hati. Syariat ya syariat. Terus ada lagi dalil, enggak boleh pakai cadar. Cadar dicurigai, jangan-jangan istrinya, oh dengar teroris itu. Naulah min. Ini musibah. Kalau ibu menuduh cadar istrinya teroris, ingat hati-hati. Siti Fatimah Zahra pakai cadar. Istrinya para sahabat Nabi pakai cadar. Istrinya Rasulullah pakai. Bahkan dalam hukum jumhur ulama sepakat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Yang namanya aurat perempuan sekujur tubuh tanpa terkecuali. Kalau kita nggak bisa, ya sudah, jangan menghina. Ambil pendapat Imam Syafi'i yang kedua, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Kita pun istri saya pakai gitu, pendapat yang kedua.
Walaupun dulunya di Yaman pakai cadar, sekarang nggak ada apa-apa. Ahli pendapat Imam Syafi'i yang kuat juga. Yang penting jangan menantang, apalagi mencuri gai gara-gara banyak nonton. Bilang TV susah pisan, banyak nonton. Nah, yang kompak banyak nonton TV. Sedang TV-nya bukan milik orang Islam, nggak sadar kita dicekokin. Ibu harus sadar. Makanya di tempat yang mulia ini, dengan barokah maulid ini, Ustaz berdoa semoga yang punya TV-nya rusak semua, amin. Ya ngomong. Yang punya TV semoga TV-nya rusak semua, amin. Di belakangnya amin keras. Semoga ibu pulang ke rumah rusak semua TV. Kenapa ibu? TV-nya sekarang rusak. Yang punya TV bukan orang Islam, acaranya bukan orang Islam, acara gosip. Istri-istri nonton acara kok kapal artis A dengan artis B selingkuh. Ada nggak di sini? Bahagia daripada ngaji. Ustaz cerita bukan di sini, di sana. Ibu-ibu jauh di sini solehah tuh nggak ada nonton TV. Amin. Amin. Amin ini berat teman. Amin. Nah, gitu diaminkan, insya Allah rusak semua. Ya Allah Gusti. Ustaz terlanjur punya TV. Kalau punya terlanjurnya TV, ya nggak apa-apa, tinggal rubah. Jangan acaranya stasiun yang bukan orang Muslim. Bu, beli CD Islami. Ceramah Buya Yahya, ceramah Habib Quraisy, ada Habib Bigdad. Bu ya, ambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau acara TV-nya rusak, ustaznya ustaz sinetron, kadang gaya acaranya sinetron tentang Islami, cerita tentang pesantren, tapi di situ ustaznya pacaran sama apa tuh? Pacaran sama santri. Kurang ajar cerita, menghina ada maning acara ustaz fotokopi, kurang ajar ya. Ustaz fotokopi tanpa sadar menghina. Acara gosip menceritakan jelek orang lain sama halnya seperti memakan daging saudara sendiri, dibikin acara. Nah udah nih, kenapa bukan miliknya orang Islam? Berita pun kadang-kadang ya Allah menyudutkan orang Islam saja, ngadu domba. Ulama kiai para habaib diadu domba semua. Nah udah nih, semoga ulama para habaib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya robbal, amin ya robbal. Terutama mohon maaf Habib Rizik semua dijaga oleh Allah, amin. Ustaz terang-terangan mohon maaf, jangan sekali-kali membenci Habib Rizik karena media televisi. Bu, tolong ibu jangan percaya oleh berita media televisi. Habib Rizik cucunya Rasulullah. Kalau seandainya ibu mohon maaf menghina, memfitnah cucunya Rasulullah, bagaimana ibu bayangkan? Apakah percaya Habib Rizik seperti itu? Itu fitnah. Jangan ditelan mentah-mentah, Bu. Ini subhanallah, kagar ngomong di akhirnya ya Allah membenci Habib Rizik. Subhanallah, beliau sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-As'ariyah Sufiyah Safiyah. Sama senang maulid dan tahlil dan cucunya Rasulullah, Bu. Cuma kalau media yang menjelekkan itu cuma media saja. Paham Bu ya? Jadi mohon dengan sangat jangan sekali-kali menghina cucunya Rasulullah, bagaimanapun juga itu darahnya nyambung ke Rasulullah. Hati-hati, menghina orang biasa saja luar biasa dosanya, apalagi yang dihina adalah cucunya Rasulullah, apalagi difitnah adalah cucu Rasulullah. Dijaga hati kita, insya jangan mudah terprovokasi oleh media apapun. Semoga jaga ulama kita, para habaib kita. Ini yang ada perpecahan, yang ada persatuan semuanya, amin ya robbal alamin. Kita doakan sekarang media ya Allah fitnah sama fitnah sini, jangan percaya, lebih baik kita diamlah, jangan banyak komentar. Semoga dijaga ulama kita, para habaib kita, kiai kita, Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi ingat, kembali lagi ada cara lagi. Alhamdulillah, mohon maaf kita dijadwalkan jam 8:30, tadi jam 9
sebelumnya udah berangkat jam 8 lebih, berhubung mobilnya mogok, alhamdulillah mogok di jalan, akhirnya di bel-bel nggak nyambung-nyambung, ya nggak ketemu-temu, ya tangga tunggu pasrah. Berhubung ada acara, aslinya masih belum selesai, baru berapa? Seperempat, alhamdulillah. Nikmat Kanjeng Nabi baru apa? Islam dengan Al-Quran dengan Kanjeng Nabi, jumlahnya dana masih ada 3 lagi. Berhubung ada acara di tetangganya katanya. Hah? Ini tuan rumahnya minta berhentiin, ya kita siap-siap aja berhenti, ya hayu doa bareng, alhamdulillah. Lanjut ya hayu, insya Allah. Hah? Oh Pak Haji, alhamdulillah. Jangan ini ada acara Pak Haji ya, bagi-bagi Pak Haji. Gimana? Terserah baiknya. Enggak. Berhenti, ayo. Lanjutin 3 lagi, ayo. Doa. Doa ya, yuk. Udah, mohon maaf kita saja biar pegayin semua, amin ya Rabbal. Keterlambatan saya, mohon maaf. Ini buat kehendak saya, kehendak Allah Subhanahu. Kita berusaha berangkatnya dari maghrib, baru pulang dari Kuningan, acara Kuningan selesai. Datang, saya bilang nanti dulu, saya udah janji tuan rumah saya bisa jam 8:30. Habis bisa langsung ada acara dulu di Wanasaba. Jam 8 lebih saya belum 8:30 mau berangkat. Dalam perjalanan mogok di Kemantren. Alhamdulillah, mohon maafnya Bu ya, dijadwalkan jam 9 nyampe di sini saya. Semua mohon maaf karena berhubung kondisi, dimaafkan semua, amin ya Rabbal alamin. Berhubung ada acara di rumah Pak Haji, kelanjutannya sedikit yang ada manfaatnya, insya Allah tiganya PR nanti dilanjutkan, bisa jadi tahun depan, amin ya Rabbal. Kalau panjang umur, sehat walafiat, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihatu li habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi annallaha yu'ti darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Al-Fatihatu lil awliya wa sholihin masyarikil ardi wa magharibiha wa bil khusus Sunan Gunung Jati wal Habib Hasan bin Ahmad Baharun wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa Sayyid Ali bin Muhammad Ar-Rahbini wa Sayyid Jamal Samrahman Taib wal Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya wal Habib bin Hussein Abdullah Pangeran Pengarang bin Syekh bin Abdullah Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru illa anta. Ya Allah ya Rabbana, di majlismu ini ya Allah, di taman-taman surgamu ini ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, dengan keberkahan maulid ini ya Allah, berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan guru-guru kami ya Allah, berkahkan orang yang membantu perjuangan dakwah guru kami, berkahkan orang yang membantu perjuangan dakwah kami ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Berkahkan rizkinya ya Allah, berkahkan usahanya ya Allah, berkahkan umurnya ya Allah,
berkahkan anak cucu keturunannya ya Allah, berkahkan tempat ini ya Allah, berkahkan rumah ini ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah, berkahkan Indonesia Raya ini ya Allah, berkahkan Indonesia Raya ini ya Allah, jaga ulama-ulama kami ya Allah, jaga para habaib-habaib kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan ya Allah, jauhkan dari perpecahan ya Allah, jaga mereka semua ya Allah, ya Allah ya Rabbana, berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan rezeki kami, berkahkan umur kami, berkahkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat dengan barokah maulid ini ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dan jika hendak kau cabut nyawa kami ya Allah setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, hamba mohon padamu ya Allah dengan keberkahan maulid ini ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dan jika hendak kau cabut nyawa kami, kau cabut nyawa kami ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami yang sangat banyak ya Allah, dosa mata ini ya Allah, kami sering melihat yang haram ya Allah, dosa mulut ini ya Allah, kami sering berkata yang haram, dosa kaki ini ya Allah, kami sering melangkah yang haram, dengan barokah maulid ini ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami, ampuni dosa ayah dan ibu kami, ampuni dosa kakak dan adik kami, saudara kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, bagi ayah dan ibu kami, saudara kami ya Allah, saudara kami yang itu ya Allah, yang masih meninggalkan sholat ya Allah, yang masih meninggalkan sholat ya Allah, dengan keberkahan maulid ini berikan rahmatmu ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, berikan bimbinganmu ya Allah, berikan ampunanmu ya Allah bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah, ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah, yang sudah meninggal dunia sekarang berada di alam kubur, hamba mohon padamu ya Allah dengan keberkahan maulid ini, jadikan kubur ayah dan ibu kami aman dari taman surgamu ya Allah, jangan jadikan kuburnya lubang dan lubang api neraka, jangan bahagikan orang tua kami dunia akhirat, berkahkan keluarga besar Bapak Sumadi ya Allah, jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, damai bahagia selalu ya Allah, dalam ridhomu ya Allah, dalam cintamu ya Allah, dalam bimbinganmu ya Allah, berkahkan umur kami, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut, detik-detik akhir hayat kami, mudahkan kami serta kalimat agung dan mulia la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.